22 pemborosan yang dilakukan oleh kalian yang hidupnya pas-pasan. Halo semuanya, ada beberapa hal yang bikin kalian boros dan tanpa kalian sadari, itu membuat hidup kalian pas-pasan alias miskin. List ini aku kumpulin berdasarkan tips keuangan dari Dave Ramsey, salah satu financial guru di Amerika Serikat yang disebut-sebut udah berhasil bantuin ribuan orang keluar dari kemiskinan. Aku pengen share ini supaya kalian bisa hindarin pemborosan ini dan akhirnya jadi kaya. Dan semuanya dimulai dari ini nih. Kalau kalian beli sesuatu tapi nggak bisa bayar 100% lunas saat itu juga, berarti kalian nggak bisa beli itu. Yaitu belanja impulsif. Belanja-belanja yang nggak pakai banyak mikir, yang seringnya didorong oleh rasa ingin memiliki aja. Familiar nggak nih sama kalian? Ya, memang sekarang belanja tuh udah makin gampang, tapi sayangnya mungkin banyak dari kita belanja yang gampang-gampang ini justru pakai duit yang belum ada atau bahkan nggak ada di kita, yaitu pakai kartu kredit, pay letter, dan juga pinjol. Kayak yang Ramsey pernah bilang, salah satu jebakan orang miskin adalah belanja pakai duit yang nggak ada buat beli barang-barang secara impulsif. Nah, sebenarnya nggak susah ngindarin ini. Salah satu cara terbaiknya adalah taruh barang-barang yang pengen kalian beli itu di daftar tunda dulu. Misal, kalau pengen beli sepatu baru, tunggu seenggaknya 1-2 hari dan lihat gimana perasaan kalian terhadap sepatu itu. Masih pengen beli nggak? Kemungkinan besar kepengenan kalian untuk beli sepatu itu bakal hilang dan kalian udah ngirit ratusan ribu sampai jutaan rupiah tergantung harga sepatu itu. Nomor 2, rokok. Udah bukan rahasia lagi lah ya bahwa banyak orang Indonesia yang merokok. Bahkan menurut data per tahun 2021, jumlah perokok di Indonesia udah lebih dari 69 juta orang. Bisa jadi di akhir tahun 2023 ini jumlahnya udah jauh meningkat. Nah, kalau kalian termasuk di daftar perokok itu, coba deh mulai motivasi diri sendiri atau bisa juga cari support dari lingkungan kalian, sekitar kalian, supaya kalian berhenti ngerokok. Karena bukan cuma nggak baik buat kesehatan doang, rokok tuh salah satu kebiasaan termahal. Ramsey pernah menganalogikan rokok sebagai kartu kredit di dunia keuangan. Memang rasanya nggak aneh kalau kalian ngabisin 20.000 sehari atau sekitar 600.000 sebulan cuma buat rokok. Selama ada uangnya, kenapa enggak ya kan? Tapi itu artinya kalau kalian ngerokok sampai 30 tahun ke depan, dengan ngeluarin 600.000 per bulan, kalian ngehabisin 216 juta rupiah hanya buat rokok doang. Ini kita belum ngitung kalau ada inflasi loh. Sementara kalau tiap bulan 600.000 yang tadinya itu buat rokok, dialihin buat jadi investasi yang tumbuh dengan tingkat bunga 8% tiap tahun atau rata-rata pasar gitu. Kalian bisa dapat lebih dari 900 juta dalam 30 tahun. Nah, coba deh kalian pikirin tuh. Nomor 3, denda keterlambatan pembayaran cicilan. Setiap pembayaran yang sifatnya di belakang maupun yang sistemnya kredit, mau itu PLN, kartu kredit, KPR, pay letter, pinjol, semua ada denda kalau kita telat bayar kan. Memang besarannya beda-beda. Mungkin ada yang cuma Rp3.000 kalau PLN, tapi ada juga yang pakai persenan dari total harga atau utangnya, jadi tergantung total harganya kan. Tetap aja itu duit lebih yang mau nggak mau kalian bayarkan. Bayangin deh, banyak hal yang bisa kalian lakuin dengan duit ekstra segitu banyak. Nah, makanya bayar-bayar pengeluaran ekstra ini mesti kalian hindarin, dan caranya tuh simpel banget. Habis gajian, utamain bayar semua tagihan dulu, baru kebutuhan dan lain-lain. Atau kalau bisa langsung auto debit aja dari rekening kalian di awal bulan, itu bakal lebih bagus. Jadi kalian gak bakal tuh ketinggalan bayar tagihan lagi. Sebelum kalian kena denda keterlambatan, ingat quote dari Ramsey ini nih, aset terbesarmu adalah gajimu. Nomor 4, jajan kopi mahal. Sebagian besar dari kita adalah ya yang menikmati secangkir kopi di pagi hari. Dave Ramsey sendiri juga termasuk penikmat kopi. Tapi tergantung dari mana kita beli kopi. Bisa aja kalian lebih stres dan sedih daripada yang lain. Kenapa? Karena kopi bisa mahal banget harganya. Orang-orang yang pegang gelas Starbucks bisa jadi kelihatan kaya, tapi sebenarnya mereka udah ngeluarin lebih dari Rp50.000 buat satu gelas kopi.
yang bisa dibikin di rumah dengan harga yang jauh lebih murah. Jangan ngikutin mereka kalau kalian hidupnya pas-pasan. Enjoy kopi yang bisa dibikin sendiri dan save uang kalian. Kalau kata Dave Ramsey, aku harus tahu kalau membuat makanan yang sama persis di rumah lebih murah daripada di restoran manapun. Nomor 5, sering makan di luar. Nah, tadi kan Dave Ramsey pernah bilang lebih murah bikin makanan di rumah daripada di luar di restoran manapun. Tapi bukan berarti kalian harus berhenti makan di luar selamanya. Yang penting jangan keluarin duit lebih dari yang seharusnya buat makan di luar. Oke lah, memasak tuh bisa jadi tantangan banget, apalagi kalau kalian belum terlalu berpengalaman. Tapi kalau kalian masih hidup pas-pasan nih sekarang, jadikanlah itu sebagai motivasi utama untuk masak sendiri. Fokus aja sama banyaknya biaya makanan yang bisa kalian hemat. Banyak resep-resep mudah, cepat, dan sederhana yang bisa kalian tiru dari Google atau dari media sosial. Ntar kalau udah terbiasa masak, bukan cuma ngeliat manfaat hematnya aja, kalian juga bakal ngerasain serunya masak itu sendiri. Nomor 6, utang kartu kredit dengan bunga yang tinggi. Kayak yang tadi aku bilang, Dave Ramsey pernah ngomong kalau kartu kredit itu ibaratnya rokok di dunia keuangan. Iya, memang utang, khususnya kartu kredit atau basically pay later juga, itu semua cuma bikin kita terjebak dalam siklus pembayaran yang bikin kita makin miskin. Karena kan itu siklus utang terus menerus ya. Buat lepas dari belenggu ini, penting banget bayar utang-utang cicilan dan setelah itu stop pakai kartu kredit sama sekali. Stop utang pay later. Jadi nih, kalau misalkan kalian gak punya uang tunai buat beli barang, apalagi itu buat kebutuhan konsumtif, berarti kalian gak bisa beli. Jangan malah pakai kartu kredit atau pay later lagi. Karena kesenangan bisa dibeli dengan uang, tapi kebahagiaan enggak. Kebahagiaan itu kan jangka panjang. Nomor 7, membership di gym tapi nggak kepake. Ayo ngaku, di antara kalian pasti ada kan yang beli membership gym dengan niat baik, tapi sekarang uang kalian habis tiap bulan kepake buat bayar membership itu, tapi kalian nggak pernah pakai angkat beban sama sekali. Dan gampang aja sih sebenarnya buat ngebatalin membership gym itu, sama gampangnya kayak waktu pertama kali daftar. Jadi kalau kalian punya membership yang nggak pernah kepake, langsung aja deh batalin tuh sekarang, stop. Kecuali kalau kalian udah komitmen ke depan bakal bisa rutin nge-gym. Pastiin ada waktu khusus buat nge-gym supaya biaya membership yang kalian setor tiap bulan itu nggak sia-sia. Nomor 8, beli air mineral kemasan. Air mineral kemasan tuh sekarang udah jadi kayak hal kuno gitu ya, tapi masih banyak orang yang beli. Ya sebenarnya nggak salah juga kalau ada beberapa orang yang beli air mineral kemasan buat keadaan darurat. Tapi seharusnya bukan jadi pilihan utama buat konsumsi air, karena harganya mahal, nggak masuk akal. Apalagi kalau dibandingin sama harga air galon. Sebagian besar dari kita biasanya beli air galon kan ya buat stok minum di rumah. Jadi bawalah air itu di tumbler buat stok minum kalian pas kalian lagi di luar rumah. Jangan malah beli-beli air kemasan, boros. Nomor 9, baju bermerek. Aku sih jarang ya ketemu orang yang peduli sama brand baju yang aku pakai. Dan mungkin kalian juga sama. Baju bermerek itu mahal, padahal semua baju kan tujuannya sama aja, buat dipakai di badan kita. Paling satu-satunya perbedaan kalau pakai baju branded, ya kita bisa dapat pujian sesekali, itu pun kalau yang ngerti merek. Tapi pujian itu nggak sebanding lah sama pengeluaran, apalagi kalau hidup kalian masih pas-pasan. Uang yang dipakai buat beli baju branded itu bisa dipakai untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat.